Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politikus hingga aktivis mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan diri menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Hingga Rabu pagi, sudah ada 25 nama yang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, salah satunya Neno Warisman. Para penggugat mengaku keberatan dengan proses Undang-Undang IKN yang dianggap terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan urgensi pembentukan ibu kota baru di tengah pandemi COVID-19. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembah-Mu. Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus laporan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 di Gedung MK Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyinggung jika pemerintah tidak selalu sepandangan dengan MK. Meski demikian, pemerintah tetap menerima dan juga menghormati serta melaksanakan putusan MK. Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya. Tapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati dan melaksanakan putusan-putusan MK. Karena demikianlah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat. Pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata. Kejahatan yang sangat nyata. Karena kan kalau kita kan nggak dilarang beriman, walaupun kita agak tersendat-sendat gitu, banyak masalah. Tapi kan Al-Quran kita memang mengajarkan bahwa kemenangan itu pasti akan didapat. Menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan Perpres. Tidak diatur dalam undang-undang. Apa gunanya kita punya DPR kalau hal itu dilakukan? Ada nggak kepala negara di belahan dunia lain yang dia tuh minta maaf gitu atas segala kekurangan dari dia gitu? Tentu bukan hanya sekedar minta maaf. Konten undang-undang itu hanya beberapa kalimat diatur dan kita dalam menghadapi pandemi COVID. Coba bayangkan ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, rakyat itu dalam keadaan yang sangat susah. Tapi sesusah-susahnya masyarakat atau rakyat katakan, tentu harusnya kita sebagai orang yang terdidik, Pak, ya. Tentu kita tidak membiarkan orang yang miskin bertambah miskin, yang bodoh bertambah bodoh. Sudah wajar pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melakukan perubahan. Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda, pemimpin perubahan ini bukan manajer biasa. Pemimpin perubahan adalah orang yang mengambil resiko, terutama adalah pada tahapan eksekusi. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bagaimana bisa kepentingan sosiologis publik itu diabaikan? Tidak diatur secara detail dalam undang-undang itu. Tolong hormati rakyat. Tolong berikan hak-hak mereka untuk dihormati. Tolong jangan hina mereka. Sebagian orang sering menghina Kalimantan itu hutan, siapa yang mau tinggal di sana? Itu adalah tempat, ya segala macam lah disebutkan, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Menurut saya ucapan-ucapan itu asal dari kita yang self-centered dan kita merasa kota seperti ini adalah segala-galanya. Edi Mulyadi memenuhi pemeriksaan kepolisian atas pernyataannya yang menghina Kalimantan pada Senin 31 Januari hari ini. Edi Mulyadi tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya, yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak ini. Jadi tidak heran kalau ada petisi, ada keberatan-keberatan, seperti itulah yang namanya perubahan. Selalu akan ada resistensi. Apakah itu dilakukan hari ini, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau dia lakukan 20 tahun ke depan, 30 tahun. Sekarang tinggal kita pilih, mau kita lakukan sekarang atau di masa depan. Kita menginginkan ya, Pak Presiden tentu saja ya mencontohkan dan memberi teladan. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset, dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.
Warga yang menolak kedatangan Nenowarisman di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam masih bertahan di lokasi dekat pintu kedatangan penumpang pesawat. Ya, meski demikian, aksi warga ini tidak mengganggu aktivitas bandara dan penumpang. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Nenowarisman. Aparat polisi diterjunkan untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Sekarang siapa yang jamin Neno? Adegan-adegan yang telah berlangsung selama beberapa waktu ini tanpa ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Saya ingin mengingatkan ada quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa banyak sekali orang yang masuk dalam kategori orang gila. Apa itu orang gila? Orang gila adalah orang yang mengharapkan hidupnya berubah, tetapi selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tidak ada lagi pola pikir lama, pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019 ganti presiden, Indonesia adil makmur. Takbir, Allahu Akbar. Untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Kemenangan itu artinya sebuah negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, hukumnya tegak, peradabannya mulia. Ada kok, akan ada. Tapi soal waktunya kapan kita nggak tahu. Kita hanya memproses aja. dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jadi hendaknya kita jangan berpikir seperti orang gila, menginginkan terjadinya kebaharuan, ingin hasilnya lebih baik, tetapi kita selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Apa susahnya sih gitu? Pak Presiden bilang, saya minta maaf, persoalan ini belum bisa seperti harapan masyarakat. Kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita bertemu dengan manusia yang berbeda-beda. Ada manusia yang berpikirnya adalah constraint based, ada manusia yang berpikir adalah opportunity based. Yang membedakan di sini adalah berpikirnya birokratik, yang di sini berpikirnya adalah entrepreneurial. Kita tidak cukup hanya naik tangga, kita harus melompat. Kalau tidak melompat, ya jangan berharap kita bisa mendahului negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita. Tetapi saya ingin mengingatkan pada Anda bahwa wacana-wacana ini tentu harus dituangkan dalam bentuk kajian, dan kemudian dari kajian itu diumumkan, kemudian Presiden meminta izin kepada rakyat Indonesia melalui parlemen, sampai kemudian membuat undang-undang dan baru disusun program. Oleh karena itu, maka ini bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tetapi memerlukan waktu. Dalam setiap perubahan selalu ada resikonya, selalu ada resistensinya, dan selalu ada tantangannya. Persoalannya adalah apakah Anda tipe orang yang ingin menghindari tantangan ini, atau Anda berani menghadapinya. Kalau Anda menang, kalau Anda benar, kalau Anda bisa menjalankan dengan baik, dan Tuhan berpihak kepada Anda, maka jadilah perpindahan itu. Apapun resistensi dan kesulitan yang dihadapi. Namun kalau Tuhan tidak berkehendak, maka ini pasti tidak akan jadi. Jadi perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Tapi tanpa perubahan, belum tentu ada pembaharuan.